Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil dari analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk periode 2020. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fatia Novara, kemudian Farah Awaliyah, Laila Jalina Bey, Elisa Adela, dan Nasyara Rizka. Yang pertama mengenai analisis rasio. Analisis rasio merupakan suatu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin, rasio merupakan suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya dalam persentase. Dan keuangan merupakan suatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan. Kemudian financial ratio merupakan suatu alat yang digunakan sebagai analisis yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja keuangan berdasarkan perbandingan data dalam masing-masing periode tertentu. Analisis rasio digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan yang ditentukan oleh 6 faktor, yaitu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, rasio aktivitas untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, rasio probabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan perusahaan dalam mempertahankan posisinya pada industri dan perkembangan ekonomi secara umum, dan rasio valuasi yang mencerminkan kombinasi pengaruh rasio resiko dan return rasio. Pada analisis ini, kami menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Untuk rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio yang rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Hasilnya 383,03, yang artinya PT Nippon Indosari dapat memenuhi kewajiban hutang lancarnya. Yang kedua ada quick ratio, rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dan dibagi hutang lancar. Hasilnya 357,4%, yang artinya PT Nippon Indosari dapat memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya dengan cepat. Yang ketiga ada cash ratio, rumusnya kas berharga ditambah surat berharga dibagi hutang lancar, hasilnya 249,87%, yang artinya perusahaan ini bagus namun pemanfaatan aset perusahaannya tidak terlaksana dengan efisien. Untuk rasio solvability, yang pertama ada debt to total asset ratio yang rumusnya jumlah hutang dibagi jumlah aktiva dan hasilnya 27,5%, yang artinya perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang baik. Yang kedua ada time interest note ratio yang rumusnya EBIT dibagi bunga, hasilnya 198,26%, yang artinya risiko kreditnya tinggi. Yang ketiga ada debt of equity ratio yang rumusnya jumlah hutang dibagi jumlah ekuitas yang hasilnya 37,94%. Artinya perusahaan ini sehat karena mampu membayar hutangnya. Dan yang keempat ada long term debt to equity ratio yang rumusnya hutang jangka panjang dibagi jumlah ekuitas dan hasilnya 25,4%. Artinya risiko kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan ini adalah termasuk rendah. Selanjutnya, rasio rentabilitas. Yang pertama, growth profit margin yang rumusnya laba bruto dibagi penjualan besi yang hasilnya 56,11%. Artinya PT Nippon Indosari belum mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien. Yang kedua, operating profit margin yang rumusnya EBIT dibagi penjualan besi yang hasilnya 4,99%. OPM PT Nippon Indosari menunjukkan persentase laba operasionalnya perusahaan ini terhitung kecil. Yang ketiga, net profit margin yang rumusnya EAT dibagi penjualan bersih yang hasilnya 5,25%. Artinya PT Nippon Indosari sudah cukup efisien dalam menentukan harga pokok penjualan. Yang keempat, return on investment yang rumusnya EBIT dibagi total aset yang hasilnya 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh PT Nippon Indosari belum mampu menutup biaya investasi yang dikeluarkan. Yang kelima, rate of return for the owner yang rumusnya EAT dibagi jumlah ekuitas yang hasilnya 5,22%, hasilnya terhitung kecil yang artinya investasi pada perusahaan belum menghasilkan keuntungan. Selanjutnya rasio aktivitas. Yang pertama perputaran aset tetap
yang rumusnya penjualan neto dibagi total aset tetap hasilnya 0,5 kali. Artinya perusahaan ini memiliki kelebihan kapasitas aset tetap di mana aset tetap yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, perputaran total aset yang rumusnya penjualan neto dibagi total aset yang hasilnya 0,3 kali. Rasio perputaran total aset PT Nippon Indosari mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam hal penggunaan aktiva tetap. Yang ketiga, receivables turnover yang rumusnya penjualan kredit dibagi piutang rata-rata yang hasilnya 2,5 kali. Artinya perusahaan ini tersebut tergolong baik dan cepat dalam hal menagih hutangnya. Selanjutnya, average collection period yang rumusnya piutang rata-rata dibagi penjualan kredit dibagi 360 yang hasilnya 142,4 kali yang artinya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan mengonversi piutang menjadi uang kas adalah sebesar 142,4 kali. Selanjutnya, perputaran persediaan yang rumusnya HPP dibagi persediaan. Hasilnya 13,6 kali. Artinya perusahaan bisa dengan cepat melakukan penjualan barang dagang untuk memperoleh dana. Dan yang terakhir ada average day inventory yang rumusnya inventory rata-rata dikali 360 dibagi HPP yang hasilnya 24 kali. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.